Mandi yang disunahkan ada 17 mandi. Ini sekarang
sekarang kita akan bahas satu persatu supaya bisa diamalkan. Jadi mandinya pun tidak sembarang mandi, tapi mandinya bisa mendatangkan pahala. Itu ada 17 mandi. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang disunahkan ada 17 mandi. Kalau bisa kita amalkan untuk 17 ini, insya Allah bekal kita menghadap Allah akan semakin banyak, karena segala yang disunahkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Itu kata Rasulullah. Orang yang selalu mengerjakan sunnah, kata Rasulullah, jaraknya dengan apa itu ibarat nih, antara telunjuk dengan jari tengah, berdekatan, walaupun tidak berkeluarga, tapi jaraknya dengan Rasulullah berdekatan, seperti jari tengah sama telunjuk berdekatan. Itu jaraknya. Artinya apa? Kalau kita selalu mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka kelak di surga, di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau. Makanya sering-sering berdoa, jangan nanggung-nanggung kalau berdoa. Ya Allah, masukkan aku ke pinggiran surga saja, tidak apa-apa. Itu pinggiran surga, nanggung itu. Gimana caranya berdoa sobat? Jangan nanggung-nanggung. Berdoa langsung, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah nama surga yang paling tinggi, tempatnya para syuhada, para nabi dan rasul di sana. Itu yang kita minta. Jangan nanggung-nanggung kalau doa. Kemudian mana dia mandi yang 17 itu? Yaitu yang pertama adalah Ghuslul Jum'ati, itu mandi Jumat. Mandi pada hari Jumat. Itu hukumnya sunnah. Jadi gimana caranya supaya mendapatkan kesunahan pas mandi Jumat? Ntar kita bahas. Mandi Jumat, kan kebetulan hari ini hari Jumat. Jadi bisa langsung diamalkan mandi Jumat, mendatangkan pahala sunnah. Kemudian yang kedua, wal idaini, itu mandi 2 hari raya. Mandi hari raya Idul Fitri sama mandi hari raya Idul Adha. Mandi 2 hari raya, artinya mandi hari raya Idul Fitri. Mandi hari raya Idul Fitri dan mandi hari raya Idul Adha. Ini yang kedua. Sunnah hukumnya kita mandi 2 hari raya. Buka kurung hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Disunahkan oleh Rasulullah mandi pada waktu itu. Misal dengan lebaran mandi niat mendapatkan kesunahan. Idul Fitri dan Idul Adha itu mandi yang disunahkan. Dan kalau mandi Jumat ini kan sekali seminggu kan, hari Jumat. Ntar kita bahas gimana ada caranya supaya bisa mendapatkan kesunahan, pahala kesunahan, supaya ketika kita kelak menghadap Allah, ada yang kita bawa, itu pahala kesunahan. Itu yang sangat penting ketika kita menghadap Allah, pahala-pahala itu. Jadi kalau pahala kita lebih banyak, maka Allah akan memberikan nikmat surga. Kemudian yang ketiga, wal istisqa, mandi wal istisqai, mandi istisqa, meminta hujan. Mandi sebelum sholat istisqa. Mandi meminta hujan. Bukan, artinya mandi sebelum sholat istisqa. Mandi sebelum sholat istisqa, bukan mandi meminta hujan. Kalau meminta hujan, sholat caranya, sholat istisqa, bukan mandi. Sebelum sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Itu yang ketiga. Kemudian wal khusufi, mandi gerhana
Al-khusuf itu artinya mandi gerhana bulan. Salah. Gerhana bulan. Jadi ketika gerhana bulan terjadi, di sana waktunya disunahkan juga mandi. Kalau mandi pas gerhana bulan, dapat pahala. Karena itu termasuk mandi yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian wal kusufi. Kusuf ini artinya gerhana matahari. Mandi gerhana matahari. Sunnah. Terus wal ghusli min ajli ghuslil mayyiti. Artinya di sini dan mandi karena sebab hendak memandikan mayit orang mati. Jadi sebelum memandikan orang mati di sana disunahkan mandi dulu. Yang ke berapa ini? 6. Yang ke-6 mandi sebelum memandikan orang mati. Mandi sebelum memandikan orang mati. Sebelum memandikan orang mati. Orang mati yang gimana? Yang muslim, yang beragama Islam. memandikan Orang mati musliman kana au kafir, maupun orang kafir. Sekalipun mayatnya itu orang kafir, mandi sebelum memandikan itu hukumnya sunnah, sebelum memandikan orang mati. Kemudian nomor 7. Nomor 7. Wal kafiri idza aslama wal majnun wal maghna 'alaihi idza afaqa. Kemudian mandinya orang kafir apabila dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ada orang kafir dia mu'allaf masuk ke dalam agama Islam, disunahkan dia mandi di sana. Mandinya orang kafir. Mandinya orang kafir apabila masuk ke agama Islam. Wal majnun, orang gila. Nomor baru. Nomor baru orang gila. Orang gila, wal maghna 'alaihi, orang ayan, orang mopok. Nomor pira? Idza afaqa. Itu nomor 7. Agama Islam. Mandinya orang gila atau orang ayan, orang mopok apabila dia sadar. Sudah sadar, afaqa. Misal Ayat. orang gila atau orang ayan, orang mopok apabila dia sadar. Jadi kapan dia disunahkan mandi? Ketika dia sudah sembuh dari penyakit gilanya atau penyakit ayannya. Di sana disunahkan mandi. Udah? Kemudian selanjutnya wal ghusli 'indal ihram wa lidukhulil Makkah. Kemudian mandi selanjutnya adalah mandi ketika ingin melaksanakan ihram di Mekah. Mandi ketika ingin melaksanakan ihram. Mandi jika ingin melaksanakan ihram. Mandi ketika ingin melaksanakan ihram. Kemudian selanjutnya mandi yang disunahkan adalah walidukhuli Makkah, dan mandi sebelum memasuki kota Mekah. nomor siwa. Selanjutnya walidukhuli Makkah, mandi sebelum memasuki kota Mekah. Sunahkan mandi di sana. Walil wuqufi bi Arafah, dan wukuf mandi untuk orang yang wukuf di Arafah. Jadi selanjutnya itu mandi sebelum wukuf di Arafah.
masuk Mekah. Setelah itu mandi artinya sebelum melakukan wukuf di Arafah. Sebelum melakukan wukuf di Arafah. Mandi sebelum melakukan wukuf di Arafah. di Arafah. Kemudian walil mabiti bi Muzdalifah. Kemudian mandi untuk orang yang menetap di Muzdalifah. Ini mandi orang-orang yang melaksanakan haji. Mandi untuk orang yang menetap di Muzdalifah. Untuk orang yang menetap di Muzdalifah. Waliramil jimaris salasi. Kemudian mandi sebelum melempar jumrah 3 kali. mandi sebelum Melempar jumrah 3 kali. Udah berapa itu? Udah berapa? 12 melempar Melempar jumrah 3 kali. tiga. Kemudian Nomor 13. walid tawafi. Mandi sebelum melakukan tawaf. Perlu diketahui ya, supaya ketika melakukan tawaf kita membawa pahala yang banyak sebelum melakukan tawaf. Melakukan tawaf. Kemudian 14. walid sa'i. Mandi sebelum sa'i. Sa'i. Mandi sebelum sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil, dari Bukit Sofa dan Marwah. Mandi sebelum sa'i. Kemudian walidukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mandi sebelum masuk ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sebelum masuk ke Madinah? Udah berapa itu? 15. Madinah. Udah berapa? 16 lah. Udah 16. 16 lah. Tinggal 2. Tinggal 2. Dan Idris. Jangan ketemu terus. Udah berapa? Udah 15, tinggal 16 sama 17. Coba ulang tadi. Yang pertama adalah Mandi Jumat. mandi Jumat. Kedua Mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3 Mandi sebelum sholat istisqa. Terus 4 mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari. mandi dari. Memandikan orang mati. Terus Mandinya orang kafir apabila masuk ke agama Islam. terus Mandi di orang gila. orang gila, orang ayan, orang Bila sudah sadar. Kemudian mandi ketika ingin melaksanakan didukhulil Makkah, masuk dan Makkah. mandi sebelum masuk
ke Mekah. Mandi sebelum wukuf di Arafah. Mandi untuk orang yang menetap di Musdalifah. Musdalifah. Mandi sebelum melempar jumroh. Mandi tawaf 3 kali. Mandi sebelum melakukan tawaf. Mandi sebelum sa'i. Mandi sebelum masuk ke udah berapa Madinah. itu? 15. Udah 15. Di sini juga ada 17 kan? Ini dia. Orang gila dan orang ayan ini dipisah. Sama Idul Adha sama Idul Fitri. Dipisah. Berarti nomor 16. Berarti yang pertama tadi mandi Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, mandi hari raya Idul Adha, mandi sebelum sholat istisqa, mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari, mandi sebelum memandikan orang ayat, mati. mandinya orang kafir apabila masuk Islam, mandinya orang gila, kemudian mandinya orang ayan sebelum setelah sadar, kemudian mandi ketika ingin melaksanakan ihram, mandi masuk ketika Masuk ke Mekah. mandi Sebelum wudhu, melakukan mandi orang yang menetap di Musdalifah, mandi melempar jumrah, mandi tawaf, mandi sa'i, mandi sebelum sebelum di Madinah. Berapa dia? 15. Tinggal 2 terpisah ya ini. Orang ayan kecampur dan orang gila ini. Ampuk gerhana bulan, gerhana matahari. Segi 2, 3, 4, 5, 6 itu baru siwa 10 11 12 13 14 15 16 17 belum deh. Berarti nih yang dipisah itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha karena lain waktunya. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5. Orang gila, orang ayan. Idul Fitri, Idul Adha. Itu Idul Fitri dan Idul Adha dipisah deh. Karena waktu pelaksanaannya itu lain teman. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha nomor 16. Coba ulang baca. Mandi Jumat. Terus Mandi 2 hari raya. 1 hari raya tadi. hari raya Idul Fitri, Hari raya Idul Fitri. kemudian hari raya Idul Adha. Mandi sebelum istisqa. Mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari. Mandi sebelum memandikan orang mati, mandinya orang kafir apabila masuk ke agama Islam. Orang gila, orang ayan, orang obok apabila ketika dia mati sadar. terus Mandi ketika ingin melaksanakan ihram. Dan mandi sebelum masuk ke Mekah. Mandi sebelum wukuf di Arafah. Wah nih, kan nomor 10 ya. wukuf di Arafah. Wah. Kemudian Mandi untuk orang yang menetap di Musdalifah. Musdalifah dinetak Musdalifah. Mandi sebelum melempar jumrah 3 kali. Ya, Mandi sebelum melakukan tawaf. Mandi sebelum sa'i. ya. Mandi sebelum ke Madinah. Berapa itu? 16 hari raya Idul Adha. Pindah ke Idul Adha. Mageman itu. Hah? Magemannya itu orang ayan sama orang gila itu dipisah. Kalau 16 baru dia pas 17. Nah, berarti tadi yang pertama mandi Orang gila itu balas deh. mandi Jumat yang pertama, kedua mandi Orang gila. hari raya Idul Fitri, ketiga mandi hari raya Idul Adha, keempat mandi sebelum sholat istisqa, kelima mandi gerhana bulan, keenam mandi gerhana
mandi sebelum memandikan mayit. Keempat, kedelapan, Mandinya orang kafir apabila masuk dalam kebalik dan ke-9, mandinya orang gila sebelum mandinya orang ayat apabila sadar. Kemudian ke-11, mandi ketika ihram. Ke-12, ketika masuk ke Mekah. 14, ketika wudhu di Arafah. Ke-13, ke-14, ketika menetap di Musdalifah. 15, ketika tawaf. 16, ketika sa'i. 17, ketika masuk ke kota Madinah, tempat Rasulullah SAW dimakamkan. Pas 17. Nah, itu dia mandi-mandi yang disunnahkan. ulang nilai pertama. Itu sudah lengkap sudah 17. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dipisah, sama orang gila sama orang kaya itu juga dipisah. 17 tadi. Idul Adha hanya pernah 16, orang gila yang 17. Mana nih? Kemudian Faslun fil iktisal masnunati, faslun tentang mandi-mandi yang disunnahkan. 17 guslul jum'ati. Mandi yang disunnahkan itu ada 17 mandi, yakni yang pertama mandi Jumat. Lihadiriha wa waqtuhu minal fajr as-shadiq. Kemudian waktunya itu dari fajar shadiq. Apa maksudnya fajar shadiq? Kalau kita pakai jam, itu mulai dari jam 1-2. Itu namanya fajar shadiq. Waktu orang tahajud. Itu dari sana disunnahkan mandi Jumat. Sunnah, ya, disunnahkan. Apabila diamalkan, itu mendapatkan pahala. Memang sekarang kita rasakan pahala itu, tapi ketika sudah masuk dalam kubur, di sanalah pahala itu berperan. Pahala itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kemudian yang kedua, ghuslul idain, mandi 2 hari raya. Apa yang dimaksud 2 hari raya ini? Yaitu mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya kapan? Mulai disunnahkan mandi 2 hari raya ini. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli bi nisfil lail. Dan disunnahkan mandi hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ini itu masuk waktunya pada mandi ini dengan separuh malam. Sepertiga malam, separuh malam maksudnya apa? Setengah malam. Mulai dari jam 12 ke atas, setengah. Itu disunahkan mandi hari raya Idul Adha. Mulai dari jam 1. Itu pernah ada yang meneliti, orang yang sering mandi pada jam 1, 2, 3 itu tubuhnya itu sehat. Kenapa? Karena di sanalah tempatnya tubuh ini, darah ini pas hari raya mengalir. Kan setiap pagi jam 1, 2, 3 itu, walaupun dingin, rasakan coba rasakan mandi jam 1, 2. Sehat. Ini mandi hari raya, waktunya itu separuh malam. Separuh malam dihitung kalau pakai jam itu kira-kira lah jam 12 ke atas. Itu waktunya mandi, mulai waktunya mandi hari raya. Wal istisqa'u, mandi salat istisqa, sebelum melakukan salat istisqa. Salat istisqa ini adalah salat untuk meminta hujan. Misal ada di tempat-tempat yang kering, jarang sekali turun hujan. Untuk dia minta hujan, maka salat istisqa. Sebelum melakukan salat istisqa itu hendaknya mandi supaya mendapatkan pahala sunnah. Ayat talabus suqya minallahi. Ini makna dari istisqa itu adalah meminta atau memohon hujan kepada Allah.
tiap hari turun hujan. Kenapa? Maka nggak perlu salat istisqa kalau sering turun hujan. Wal khusufu, mandi khusuf. Apa itu mandi khusuf? Mandi gerhana bulan. Matahari. Jadi ketika gerhana bulan itu disunahkan mandi di sana. Pas gerhana bulan. Wal khusufu, dan juga mandi gerhana matahari. Mandi gerhana matahari disunahkan. Bisyamsi, gerhana matahari. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana aw kafiran. Dan mandi sebelum memandikan orang mandi, baik orang mandi itu muslim maupun orang kafir. Jadi yang disunahkan mandi itu orang yang memandikan di sana. Sebelum dia mulai memandikan orang mandi itu, orang yang memandikan ini disunahkan mandi terlebih dahulu. Gimana niatnya kalau mau mendapatkan pahala kesunahan? Kembali lagi ke niat. Niat itu dipasang di sana. Aku berniat mandi, misal kalau hari Jumat, aku berniat mandi untuk mendapatkan kesunahan hari Jumat. Itu niatnya dalam hati. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi niat inilah tempat bedanya kita mandi biasa sama mandi mendatangkan pahala. Dengan adanya niat di sana kita bisa memperoleh pahala dari sebab mandi ini. Kebetulan sekarang ini kan hari Jumat. Jadi nanti ketika mandi di rumah, apa niatnya? Saya berniat mandi untuk mendapatkan kesunahan hari Jumat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Udah langsung nyebur. Dapat sudah pahala pada seperti itu. Dapat pahala sunnah, ya. Kemudian al-kafir idza aslama wa ghuslul kafir idza aslama, dan mandinya orang kafir apabila masuk Islam. Illam yajdu fi kufrihi aw lam tahdil kafirah wa illa wajaba al-ghusl ba'da al-islam fil ashah. Wa qila yasqutu idza aslama. Kemudian jika orang kafir itu tidak pernah junub, artinya dia belum balik, sudah masuk dalam Islam, dia belum mimpi basah, belum mimpi basah masuk ke dalam agama Islam. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, disunahkan dia mandi. Mandinya itu hukum sunnah. Ya? Kalau orang yang belum junub, fi kufrihi, pada masa kafirnya, aulam tahdil kafiratu, atau orang yang kafir itu belum haid, dia sudah masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, sunnah hukumnya dia mandi. Wa illa, gimana kalau dia orang kafir ini junub atau dia sudah haid kemudian masuk ke dalam agama Islam? Kata ulama, wajib al-ghusl ba'da al-islami, wajib dia mandi setelah masuk Islam. Ini wajib dia mandi apabila dia sudah junub. Kalau laki-laki kan dia itu mulai junub apabila sudah mimpi basah, itu kan. Kalau perempuan dia mulai junub apabila haid. Ini kalau sudah junub dan haid ini, kemudian dia masuk Islam, orang kafir itu, maka wajib dia mandi. Seperti yang kita bahas tadi, fardu mandi harus dia pahami fardu mandi supaya sah mandinya. Fil ashahi, menurut pendapat yang paling sahih, apabila orang kafir itu pernah sempat dia junub terus masuk ke dalam agama Islam, wajib hukumnya dia mandi. Wakila, dan dikatakan, ini menurut pendapat yang sedikit, kalau dibilang gila, sedikit yang berpendapat ulama. Yasqutu idza aslama, gugur mandinya apabila dia masuk Islam. Jadi sedikit yang ulama yang berpendapat seperti ini. Mandi, dia tidak perlu mandi kalau orang kafir yang sudah junub ini kalau dia masuk dalam agama Islam. Pendapat ulama ini sedikit. Jadi yang kita ikuti yang paling sahih mana?
wajib mandi apabila dia sempat junub sebelum masuk ke agama Islam. Ketika masuk ke dalam agama Islam wajib mandi. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Wal majnun wal maghma alaihi idza afaqa. Dan orang gila dan juga orang yang ayan atau orang yang pingsan. Nah, orang pingsan. Wal maghma alaihi, orang pingsan. Idza afaqa, apabila dia sudah sadar. Misal ada orang yang pingsan, ketika dia bangun dari pingsannya, sadar sudah, nah disunahkan dia mandi setelah itu. Nah, sama juga dengan orang gila. Ketika dia sudah sadar, sudah sembuh dari gilanya, maka di sana disunahkan mandi. Walam yatahaqqaqu minhuma inzalun fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajib al-ghuslu ala kulli minhuma. Serta tidak jelas dari keduanya keluarnya mani. Fa in tahaqqaqa, maka jika jelas dari keduanya keluarnya mani, wajib mandi atas setiap keduanya. Artinya nih, misal perhatikan, orang yang pingsan, ketika dia pingsan, dia keluar maninya, tapi bangun-bangun dia tidak sadar, kayaknya sudah kering kan, nggak ada bekasnya, nggak sadar dia keluar mani. Kalau dia tidak sadar, tidak perlu dia mandinya itu tidak perlu dia mandi wajib. Akan tetapi kalau dia bekas air mani yang keluar itu ada, artinya berbekas dia, kemudian mengeluarkan bau. Gimana kalau seperti itu? Maka orang yang pingsan ketika dia bangun itu wajib hukumnya dia mandi, karena sebab keluar mani. Nah, itu penyebab-penyebab mandi wajib yang kemarin kita bahas itu. Salah satunya keluar mani. Ya? Ini kalau orang yang pingsan. Kalau orang gila misalkan, dia itu misal gila dari umur 15 tahun sudah balik, sudah balik dari umur 15 tahun. Dia kan gila. Orang yang gila itu kan tidak sadar, artinya dia hilang akalnya, gak sadar bahwa apakah dia sudah keluar maninya atau belum, sudah mimpi basah atau belum. Ini orang gila kan gak sadar. Akan tetapi kalau dia sadar, misalkan ketika dia berumur 25 tahun dia sadar, sembuh dari gilanya, nah wajib dia mandi di sana, ya, wajib mandi. Kalau misalkan dia itu gila dari umur 3 tahun, kemudian sembuhnya ketika umur 9 tahun, otomatis belum mimpi basah kan? Nah di sana dia tidak wajib mandi, akan tetapi sunnah hukumnya dia mandi. Paham ya? Kapan orang gila itu wajib mandi, kapan dia sunnah? Paham? Kalau dia wajib apabila dia sudah mimpi basah, artinya dia mulai gilanya misalkan kalau ketika dia udah balik 15 tahun kan, kemudian dia sembuh dari gilanya ketika berumur 25 tahun. Nah, di sana setelah dia sembuh dari gilanya wajib dia mandi. Karena ketika dia pada masa gilanya itu pasti dia itu pernah mimpi basah, keluar maninya. Akan tetapi dia tidak sadar. Orang seperti itu. Kapan orang itu tidak wajib mandi? Apabila dia gila dari umur 3 tahun, kemudian sembuhnya itu 9 tahun, pas umur 9 tahun. Nah, di sana nggak wajib dia mandi, tapi sunnah. Karena belum mimpi basah pada waktu itu. Kan kalau laki-laki itu umur berapa dia baru mimpi basah? 12 ke atas. Ke atas. Itu kalau laki-laki. Kembali balik. Mimpi basah. Wajib dia mandi kalau sudah mimpi basah. Kemudian wal ghuslu 'inda iradati al-ihrami wa la farqa fi hadha al-ghusli bayna al-baligh wa ghayrihi wa la bayna majnunin wa 'aqilin wa la bayna tahirin wa la wahidin fa illam yajid al-muhrimu al-ma'a tayammama. Kemudian orang yang mandi ketika ingin ihram, ketika ingin melaksanakan ihram, disunahkan mandi.
Wala farqa fi hadzal musli, dan tidak ada perbedaan di dalam mandi ini antara orang balik dan orang yang tidak balik. Jadi walaupun anak kecil ketika ingin melaksanakan ihram tetap dia mendapatkan pahala apabila dia mandi di sana karena hukumnya sunnah sama, tidak ada perbedaannya. Walaupun dia belum balik tetap dia mendapatkan pahala sunnah kalau mandi. Wala baina majnunin, dan tidak ada perbedaan pula bagi orang yang gila. Mu'azzilin, misal ada orang gila pergi haji misalkan, gila pergi haji, kan hebat gilanya itu kan, ke Mekah dia gila, hebat, jarang kita temukan seperti itu, gilanya itu ke Mekah pergi haji. Orang gila pergi haji ingin melaksanakan ihram tetap dia mendapatkan pahala sunnah, tidak ada perbedaan. Orang gila dengan orang yang berakal, orang gila saja mendapatkan pahala kesunahan, apalagi orang yang berakal. Pasti ada aja seperti itu kan. Kadang misalkan nih, ketika dia ingin melaksanakan haji, orang gila ini mungkin ada yang menemaninya. Mungkin tujuannya itu untuk meminta kepada Allah di depan Ka'bah supaya penyakit gilanya itu sembuh. Penyakit gilanya itu sembuh. Kemudian wala baina tahirin wala muhaidin, dan tidak ada perbedaan pula bagi orang yang suci dan orang yang haid ketika ingin melaksanakan ihram, tetap hukumnya tetap dia mendapatkan pahala kesunahan kalau dia mandi. Antara orang yang suci dan orang yang haid tetap dia dapat pahala sunnah mandi. Fa in lam yajidil muhrimu, lalu jika tidak menemukan orang yang ihram itu, jadi muhrim itu artinya orang yang ihram, bukan orang yang haram dinikahi. Muhrim artinya orang yang ihram, mahram artinya orang yang haram dinikahi. Jadi kita kan di Indonesia kebanyakan kita pakai jangan pegang, bukan muhrim. Bukan muhrim itu artinya bukan orang yang ihram, artinya bukan muhrim. Ihram itu di Mekah, di Ka'bah, itu artinya muhrim. Maka yang benar itu mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Jadi di sini wal fa illam yajidil muhrimu al-ma'a, maka jika orang yang muhrim itu tidak menemukan air dia gunakan untuk mandi sebelum ihram, apa kata ulama, tayammum, maka dia boleh bertayamum, tetap dia dapat pahala kesunahan sebelum melaksanakan ihram di Mekah. Itu muhrimun, muhrimu, al-muhrimu artinya orang yang ihram. Jadi kalau kalian bilang bukan muhrim, berarti bukan orang yang ihram. Kan itu yang sering dikatakan di TV kan. Makanya jangan berburu di TV. Di Google. Jangan berburu di TV. Ini itu yang dilihat di TV, itu yang diikuti, itu orang membela. Orang cari uang. Jangan pelajari syariat di film. Belajar itu syariat pakai guru di Google guru. Wah, dengar dia Quran kan terjemah. Salah paham kan? Sesat dengan isi. Makanya belajar pakai guru, jangan belajar pakai Google. Sama jangan belajar hukum di TV. Itu menyebabkan orang sering salah paham. Karena dia ngajinya di film. Orang main film, orang mencari uang itu. Jadi menuntut ilmu itu harus ada gurunya, guru yang mana yang nyambung sanadnya sampai Rasulullah. Jangan guru abal-abalan di sinetron ya, baik apa hukum syariat
jangan berguru di TV dan Google. TV kata Google. Payu pemahaman jadi salah jadi. Guru makanya sama orang yang nyambung sanad keilmuan itu sampai Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tahadus bilimah. Kita ini berguru sama muridnya Maulana Syekh di Pacong. Berguru sama murid-muridnya Maulana Syekh. Muridnya Maulana Syekh itu bergurunya di Maulana Syekh langsung. Kemudian Maulana Syekh itu berguru di Mekah, artinya guru-gurunya itu berasal dari Mekah. Syekh Hasan Al-Masyar, Syekh Amin Al-Qutbi, itu semua guru-guru beliau. Dan semua guru-gurunya itu nyambung sanad keilmuannya sampai Rasulullah. Itu yang kita angkat jadi guru. Jangan baru bisa ngertiin Al-Fatihah saja udah Syekh dianggap. Makanya kebanyakan tuh ada di TV itu berita itu. Ada namanya Syekh Osman, dukun jadi kiai. Hah? Syekh Osman namanya. 40 santrinya diperkosa. Coba. Makanya pandai-pandai memilih guru, jangan asal-asalan. 40 santri diperkosa. Memilih guru namanya Syekh Osman. Dukun dikira Syekh sama orang. Makanya kalau di Indonesia ini seperti pasar. Ada nabi palsu pasti ada yang ngikutin. Kalau ada agama-agama baru, ada saja yang ngikutin. Itu di Indonesia. Tanpa memikirkan tanpa mencari seluk-beluk keilmuan orang tersebut, langsung diterima. Ini di Indonesia herannya kita. Kalau ada yang ngaku diri nabi palsu, ada saja pengikutnya. Banyak sekali. Sama dengan Ahmadiyah dulu. Sampai-sampai diusir dari Indonesia. Karena apa? Karena dulu ada itu pemimpinnya Ahmadiyah ini, dia mengaku dirinya nabi. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Ini mengaku diri nabi palsu. Ada saja yang ngikutin. Coba. Makanya bentengi diri dulu nih, supaya kalian tidak mudah masuk ke dalam ajaran-ajaran sesat seperti itu. Sekarang susah kita bedain yang mana kiai, mana dukun. Benar? Coba kalian ke luar daerah coba. Dukun memakai jubah, memakai imamah kayak kiai. Sedangkan kiai yang benar-benar ilmunya banyak memakai jaket. Susah kita bedain mana kiai, mana dukun. Makanya gimana caranya supaya kalian selamat dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar itu? Maka bentengi diri dulu, perbanyak ilmu, perbanyak wawasan. Memang pertama-tama benar cara kalian diajar sama orang-orang seperti itu. Akan tetapi perlahan-lahan kalian akan disesatkan. Banyak sekali kisahnya. Banyak kisah nyata ini Syekh Osman ini. 40 santri dia diperkosa. Coba. Istrinya dibuat jadi tumbal. Namanya Syekh lagi. Dukun nama Syekh. Dukun jadi Syekh di Indonesia. Dukun bisa jadi Syekh. Itu hebatnya Indonesia. Ini dukun langsung jadi Syekh di sini di Indonesia ini. Kalau orang-orang ulama-ulama terdahulu sebelum dia memilih ngaji di tempat dia menuntut ilmu, dilihat dulu gurunya nyambung nggak sanadnya sampai Rasulullah, sanad keilmuannya. Makanya banyak sering kita lihat masyarakat kita salah paham tentang agama ini. Pernah nih saya dapat informasi, jangan kita sebut lokasinya, nama desa, tapi tempatnya di sekitaran sini, Lombok, dekat sama Sembalun. Nah, tempatnya itu kalau di rumah udah berumur 40 tahun, udah tamat dia sholat. Nah, coba dia yang buat syariat sendiri, udah berhenti dia sholat kalau udah umurnya 40 tahun. Dekat dia tempatnya sama nih wilayah Sembalun, dekat sekali. Kalau udah umur 40 tahun berhenti sholat.
salah satunya efek apabila berguru asal-asalan. Berguru di Google jadi gurunya. Ujung-ujungnya sholatnya ditamatkan, berhenti dia sholat. Ngapain sholat? Itu pemahaman orang yang salah. Makanya hati-hati kalau memilih guru. Jangan asal-asalan. Guru paling mana? Harus jelas mana standar keilmuan dari guru-guru kita. Maulana Syekh Al-Maghfurullah, Maulana Syekh, beliau nyambung ilmunya sampai Rasulullah, nyambung keilmuannya. Itu yang kita ikuti, guru seperti itu. Ini baru bisa ngertiin surah Al-Fatihah sudah diangkat jadi guru. Jangan seperti itu ya. Baru bisa ngertiin surah Al-Fatihah, surah Qul udah jadi syekh. Baru berpakaian pakai jubah, pakai imamah, memang itu pakaiannya bagus. Bagus memang pakaiannya. Tapi masa gara-gara pakaian itu yang menyebabkan kita mengangkatnya jadi guru, sedangkan kita tidak melihat ilmunya. Jadi yang kita lihat ilmunya bukan penampilan. Itu Indonesia, kebanyakan orang Indonesia melihat penampilan tanpa melihat ilmu. Makanya banyak yang salah paham tentang agama ini. Banyak yang salah paham tentang agama ini karena apa? Dia tidak melihat latar belakang dari gurunya. Artinya dia tidak melihat dari mana dia belajar ilmu. Ada juga kisahnya seorang perempuan di bagian Jawa itu, dia mengaku diri jadi Jibril, ditangkap sama polisi, dipenjarakan 2 tahun. 2 tahun ditangkap gara-gara ngaku jadi Jibril, malaikat Jibril. Ini saking saking cepatnya Indonesia ini terpengaruh sama paham-paham seperti itu. Ada yang ngaku jadi nabi, ikut-ikutan masuk ke dalam ajarannya. Ujung-ujungnya sholat ditamatkan, sholat dikhatamkan, gak mau baca Quran. Kan bahaya seperti itu. Makanya bentengi diri dengan ilmu ini. Jadi kalau kita memperbanyak ilmu yang menjaga kita dari pemahaman yang sesat seperti itu. Ilmu yang menjaga kita. Udah di Indonesia ini yang mengakui dirinya sebagai nabi, ditangkap saja sama polisi. Makanya polisi di Indonesia ini sangat hebat. Polisi di Indonesia ini sangat hebat. Yang ditangkap malaikat Jibril, bukan teroris yang ditangkap, Jibril ditangkap. Untung yang mengaku jadi Jibril itu tidak mengaku jadi malaikat Israel pencabut nyawa. Coba dia ngaku jadi malaikat pencabut nyawa, sudah semua orang dibunuh. Ini bahayanya kalau kita tidak membentengi diri dengan ilmu. Wah, semua dengan sedikit supaya kita tidak mudah terbawa ke dalam pemahaman-pemahaman yang sesat seperti itu. Kemudian tempat kita belajar juga harus jelas sanad ilmuannya. Contohnya Dahrus Minimah. Saya belajar di Ma'had. Semua guru saya di Ma'had adalah muridnya Maulana Syekh. Kemudian semua guru-guru saya belajarnya di Maulana Syekh. Maulana Syekh gurunya itu Syekh Hasan Al-Masyad sama Syekh Amin Al-Qutbi dan semua ulama-ulama di Mekah. Itu gurunya. Kemudian guru Maulana Syekh semuanya itu nyambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu namanya guru yang perlu kita cari. Jangan guru yang sanad keilmuannya di Google. Apa arti PPM? Jangan guru yang sanad keilmuannya di Google. Kita aja. Baca hadis di Google. Al-Quran dan hadis itu ada juga sanadnya. Sanad gimana cara membacanya? Ada sanadnya supaya nyambung.
Itu makanya harus nyambung sanad keilmuan gurunya. Itu tempat kita ngaji, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan kita nyari guru, di sini ada pengajian masuk, di sini masuk. Ujung-ujungnya nanti sholatnya berhenti. Ngapain sholat? Buat lelah saja. Itu jadinya pemahamannya itu tidak baik. Tidak teratur. Karena semua dimasuki tanpa dia tahu apa yang dibahas oleh orang tersebut. Makanya pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji. Tidak asal-asalan milih guru. 56 menit. Supaya ilmu yang kalian terima itu murni langsung nyambung dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang kalian terima itu murni nyambung dari Google. Bahaya seperti itu ya. Itu yang membuat sering sekali masyarakat kita di Indonesia ini terbawa sama aliran-aliran seperti itu, yang mengaku diri nabi seperti Ahmadiyah, mengaku diri malaikat. Bingung saya sama orang Indonesia ini. Satu pun nggak pernah saya dengar ceritanya orang Indonesia ini mengaku diri menjadi setan. Nggak pernah saya dengar. Kalau mengaku diri jadi nabi ada, mengaku diri jadi malaikat ada. Yang ngaku diri jadi setan ini nggak ada. Padahal perbuatannya itu sering sekali sama dengan perbuatan setan. Tapi nggak ada yang berani ngaku diri jadi setan. Ngaku diri jadi Tuhan ada. Tuh. Jadi setan ini belum ada. Yang mengaku diri jadi setan belum ada. Arak tapi nak buat terlebih-balik. Aku namanya jadi aldo. Yang nak pandai-pandai memilih guru tahu ngaji. Guru sak tegas ikhlas kaca. Guru sak berlebih. Guru sak tegas kaca ikhlas hati dalam mengajar. Itu yang kita cari. Didik sak misalkan baru ngajar sekali pira sin kantong di dengar. Jadi kita cari guru yang nyambung sanadnya sampai Rasulullah, sanad keilmuannya baru benar pemahaman kita. Dia baru masuk Islam. Ngajinya di Google. Udah ngajar orang. Yang diajar orang yang Islamnya dari lahir. Itu yang diajar sama orang yang baru masuk Islam. Pantas enggak? Enggak. Enggak heran kita di Indonesia ini sering kita lihat orang yang masuk dalam aliran-aliran seperti itu, aliran-aliran yang sesat ini. Karena apa? Dia tidak melihat siapa dulu yang ngajar itu, dari mana sanad ilmuannya itu. Ini penting, harus diketahui sanad keilmuan dari gurunya. Itu perlu diperhatikan supaya pemahaman kita salah. Walidkhulil maqata limuhrimin bihaji aw umratin. Kemudian mandi yang disunahkan pula mandi untuk masuk Mekah untuk melaksanakan ihram baik haji atau umrah. Ini untuk orang yang haji dan umrah disunahkan mandi sebelum berangkat. Dapat pahala. Walil wuqufi bi Arafah, dan untuk orang yang wukuf atau berdiam di Arafah. Kita Dzul Hijjah. Kapan orang itu wukuf di Arafah? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu tempatnya orang wakaf di Arafah. Wukuf. Berdiam. Walil mabiti bi Musdalifah. Walirami al-jimar salasin ayyam tasyriq. 1 jam. Ayat tasyriq rami kulli yawmin minha muslim. Teduh ke mataku lah ke. Kemudian untuk orang yang menginap di Musdalifah dan untuk orang yang melempar jumrah itu sunnah hukumnya mandi. Fi ayyam tasyriq, kapan orang menginap di Musdalifah dan melempar jumrah? Pada hari tasyrik yang 3 hari, maka mandi untuk melempar batu
setiap hari dari 3 harinya. Artinya setiap hari, misal hari pertama mandi, dapat sunnah. Hari kedua mandi, dapat pahala sunnah. Hari ketiga mandi. 3 hari pada hari tasyrik itu tempat orang menginap di Musdalifah dan melempar jumrah batu 3 hari. Kemudian minha uslan, dari 3 harinya itu dengan mandi besar. Setiap hari dari 3 harinya itu dengan mandi besar. Adapun melempar jumrah al-aqabah fi yaumin nahri fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min ghusl al-wuquf. Kemudian adapun melempar jumrah aqabah pada hari Idul Adha, maka tidak dianjurkan mandi di sana baginya, karena dekat waktunya dari mandi wukuf. Ini bab haji nih, haji. Ntar ada khusus babnya haji. Jadi melaksanakan haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Itu bagi orang yang mampu. Kenapa dipakai bagi orang yang mampu di sana? Kenapa tidak memakai bagi orang yang kaya? Karena banyak sekali orang yang kaya tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji. Jadi banyak sekali orang yang miskin tapi bisa dia naik haji. Kenapa? Karena di sana mampu dia. Makanya di dalam rukun Islam itu dikatakan bagi orang yang mampu melaksanakannya, bukan dikatakan bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu. Makanya kalau ingin melaksanakan haji, jangan tunggu diri kaya raya, menabung dari sekarang supaya Islam itu sempurna. Wal usul litawafi as-sadiq bitawafi qulumin wa ifadatin wa da'in wa baqiyatul aghsali al-masnunati madhkuratun fil mutawwalati. Kemudian yang terakhir, mandi tawaf. Untuk tawaf yang cocok pada tawaf qudum, tawaf qudum dan ifadah dan tawaf wada. Ini nama-nama tawaf. Ntar ada penjelasannya khusus. Dan sisa mandi yang belum dijelaskan itu dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa ta'ala